lanjutkan. Duh, ini yang baru datang nih. Nah, ini kita bicarakan dulu bagaimana sih aturan main perkuliahan kita ini, ya. Halo, terdengar nggak suara saya? Terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, saya agak pelan-pelan ini karena juga tidak mau mengganggu orang di ruang dosen. Ini jadwal kita itu untuk feedback ya. Jadwal kita itu hari Senin ini untuk kelas B sebenarnya ya. Tapi nanti untuk offline kecuali kalau ada kalau kecuali kalau gini aja. Hari Senin itu mestinya hanya B ya, tapi karena ini kebetulan daring sehingga kita gabung saja karena juga keperluannya juga tidak terlalu detail karena sebentar juga rencana saya. Kemudian hari Rabu itu jam 7 dan jam 10 itu kelas D dan C ya. Nah, saya sih berharap bisa digabung kalau memungkinkan ya. Maksudnya bisa digabung itu begini. Kalau memang kelas Anda tidak ada bentrok dengan kelas lain, kemudian kelasnya memadai untuk gabung B dan C atau BD atau BC atau DC itu silahkan gabung. Nah kemudian gini, mengenai kalau misalkan ada di antara Anda yang memang saya membebaskan begini, silakan Anda masuk ke kelas di antara 3 kelas ini, kapan saja boleh masuk, asal karena absennya itu kan digabung. Absennya itu gabung, tapi tetap Anda mengisi absen di kelas Anda. Misalkan Anda yang hari Rabu, kebetulan hari Jumat kosong, silakan aja masuk, hari Senin kosong, ya silakan aja masuk hari Senin. Atau sebaliknya, yang Senin itu bisa masuk ada halangan misalkan daripada Anda absen, maksudnya absen itu tidak hadir di hari Senin, silakan masuk hari Rabunya. Begitu. Kemudian sebaliknya, kalau hari Rabu Anda absen, silakan masuk hari Seninnya. Begitu. Itu silakan selagi itu yang mengajar saya ya. Satu yang mengajar saya dan Anda menandatangani absensi itu di kelasnya sesuai dengan kelas yang tercatat Anda. Begitu ya, ngerti nggak maksud saya? Ada yang kurang paham? Mohon maaf Pak, izin berbicara. Ya. Untuk kelas B itu kan jadwal simak itu jam 7.20 Pak hari Senin. Soalnya kalau jam 10 ada matkul lain Pak. Gimana? Kelas B? Ya kelas B itu jam 10 di simak itu ada mata kuliah studi kelayakan Pak. Terus? Oh bentrok Anda di jadwalnya? Iya, sesuai Ya, simaknya jam 7.20 Pak harusnya. Oh, saya ini ngambil dari simak loh. Tapi enggak, intinya begini ya, siapa saudara Alif ya. Saya kira Alif itu laki-laki tadi. Saudari Alif, intinya begini yang saya terangkan. Kalau Anda bentrok, kalau Anda kemudian dari 3 jadwal ini bisa masuk, yang bentrok itu anggap aja ya nggak bisa masuk. Silahkan masuk ke kelas
ke hari berikutnya atau kelas yang lain. Bisa kan? Bisa nggak? Atau bentrok juga? Kalau masih bentrok berarti harus, karena saya mencatat ini mencatat dari simak, berarti simaknya yang enggak, yang kelihatannya yang kurang apa namanya, enggak mengakomodasi ini. Mungkin nanti kita itu harus dilaporkan ke jurusan atau seperti apa ya. Enggak cuman kamu aja, Lip, yang lain enggak. Mestinya yang lain juga. Atau kamu naik ngambil ke atas, ke bawah. Biasanya itu yang membuat bentrok itu kalau yang ngambil ke bawah dan ngambil ke atas biasa. Gimana? Gitu nggak? Kalau memang jadwalnya bersamaan. Saya sendiri nggak tahu, barangkali saya ngerasa ini saya udah betul ya, udah berkali-kali saya lihat. Kalau memang ini, ya silakan. Oh gitu, hari Senin deh. Berarti saya yang salah. Kelas apa? Yang ini perwil ya. Hari Senin itu 7.20. Oh itu Pak, kelas A itu yang 7.20 mah, yang kelas A ya. Ini kan kelas B mah jam 10. Anda, Pak Is, Anda kelas kelas A atau kelas B? Oh, oh, mungkin saya yang salah ya. Tapi ini kelas B kan? Yang kebanyakan. Ada kelas A nggak yang lain? Selain Faiz. Halo? Nah, ini nggak ada yang jawab nih. Berarti cuma Faiz aja yang kelas A ya? Saya Pak, sama Pak kelas A. Hmm. Yang kelas B ada semua kan sekarang? Hari ini ada Pak, kebetulan matkulnya nggak masuk Pak yang studi kelayakannya. Kelas B. Anda Lip kelas B ya? Iya Anda Pak, kelas kelas B. Kelas B perwil. Betul kan? Kelas B perwil disimak Anda jam berapa? Jam 7.20 Pak. Oh, berarti saya yang salah ininya ya. Yang salah mencatat. Bentar. Oh, saya betul. Berarti minggu depan ya harus ditukar. Tapi kelas B semua sekarang masuk. Kelas B masuk semua kan? Masuk semua Pak. Oke. Jadi nggak ada masalah. Walaupun kelas A masuk semua, ya nggak apa-apa. Tapi kelas A memang nggak akan bisa masuk karena Pak Suyudinya sudah bilang sama saya, kelas A itu hari ini tidak masuk karena dia sedang sakit. Ya, untuk kelas A itu Pak Suyudi pengampunya. Jadi hari ini nggak masuk karena sedang sakit. Mungkin nanti aturan perkuliahannya juga mungkin berbeda ya. Tapi rata-rata sih seperti saya mau masuk apa yang saya kemukakan itu aturan-aturan umum. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nanti saya cek lagi itu jadwalnya ya. Ini kan kalau memang seperti itu. Nggak ada, sampai sini nggak ada masalah lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Jumlah pertemuan itu kita lanjutkan ke jumlah pertemuan ya. Pertemuan itu di dalam SIMAK itu ada 16 pertemuan ya. Kenapa saya sebut di sini di sini 14? Itu karena yang 2 tidak saya masukkan. 2 itu adalah ujian akhir semester dan ujian tengah semester ya. Jadi kalau ditambahkan
kalau dimasukkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ini menjadi 16 pertemuan. Nah, dari pertemuan ini Anda wajib hadir tidak kurang dari 75%. Ya, jadi 75% dari 14, 4 hari lah Anda boleh tidak hadir. Artinya Anda harus minimal hadir 6 pertemuan. Minimal hadir 6 pertemuan. Kalau 16, 75%-nya itu jadi berapa? Dibagi 4 pertemuan ya. Jadi selama 1 semester harus 10 pertemuan wajib Anda hadir yang harus mengisi absen. Kalau tidak mengisi absen 10, itu Anda nanti akan mengalami kesulitan, terutama untuk mengikuti ujian akhir atau ujian semester. Dan tentu saja berimplikasi pada, akan berimplikasi pada nilai. Kalau hanya sekedar implikasi pada nilai, ya nilainya paling kemungkinan dikurangi. Tapi kalau tidak bisa ikut ujian, maka Anda dianggap kuliahnya tidak ada berarti. Ya, makanya izin sakit, izin ini harus dengan surat yang itu. Tapi tentu saja akan lebih baik kalau Anda masuk 100%. Ya, tapi Anda boleh, misalkanlah saya memalas hari ini, boleh Anda punya hak 4 kali kok tidak masuk gitu ya. Anda boleh nggak masuk 4 kali. Jadi tapi sayang kan kalau Anda itu orang tua Anda nyangkanya Anda itu kuliah benar, ini malas-malasan. Kemudian praktikum ini nanti kita akan ada biasanya kita nanti mungkin ada lagi dari Pak Rizky ada tugas yang lain. Kalau saya biasanya memberikan tugas analisis data wilayah, ya. Itu biasanya dalam bentuk kelompok agar tidak terlalu banyak. Saya memeriksanya sebenarnya. Anda ada pelatihan untuk melihat potensi keunggulan wilayah atau potensi komoditas. Nah, evaluasi yang Anda nanti untuk penilaian itu tentu saja bersumber dari UTS dan UAS ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum dan tugas. Nah, UAS nanti oleh Pak Rizky yang akan memberi penilaian, kalau UTS saya kemudian dikompilasi dan saya yang menentukan nilainya, ya. Karena saya pernah menjawab. Kemudian bagaimana sih proporsi nilainya? Ini kebiasaan aja ya. 40% UTS, UAS-nya 40% juga. Nah, praktikum dan tugas itu 20%. Tapi kalau Anda mau mengubah ini boleh-boleh saja sih. Tapi biasanya mahasiswa nggak pernah menolak ini. Kemudian penunjang ini ada tugas. Mungkin tugas ini juga masuk ke dalam praktikum ya. Itu bisa jadi tidak tergantung pada tugasnya nanti. Ada tugas, ada absensi, ada keaktifan di kelas. Nah, bagaimana sih tugas dan keaktifan di kelas dan absensi ini, terutama absensi dan keaktifan di kelas? Apakah ini memiliki nilai? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam proporsi 40-40-20? Ini bagi saya ya, mungkin Pak Rizky nanti akan sedikit berbeda mungkin pendekatannya. Tapi secara umum biasanya saya begini. Absensi misalkan ya, absensi saya nggak menilai absensi, Anda mau asal jangan kurang dari 75%. Kalau kurang dari 75%, penghambatnya adalah
menurut aturan itu Anda tidak boleh ikut UTS atau UAS. Ya. Itu pendekatan kelembagaan. Dan saya karena kita mengajar dari ini, maka kelembagaan ya kita harus ikut aja, ya. Sebenarnya saya sendiri enggak begitu. Lembaga mengharuskan minimal 75% kehadiran Anda. Saya bilang, kenapa sih absensi tidak dinilai? Tidak dinilai, tapi poinnya begitu penting ya. Terutama bagi Anda yang memang misalkan nilainya itu terlalu kecil. Bahkan mungkin tidak lulus. Saya biasanya akan melihat Anda itu nilainya jelek banget sih. Ada apa sebenarnya? Salah satunya yang saya lihat itu absensi. Kalau Anda itu misalkan nilainya itu C atau D, biasanya D yang paling saya lihat. Kalau D, masa terus terang aja ya, Anda boleh senang nih. Saya itu nggak pernah ngasih nilai kecil. Maksudnya nilai kecil itu misalnya D, yang mematikan Anda. D itu kan mematikan Anda. D, C itu mematikan. Jadi kalau nilai Anda tampak nilainya dari yang saya lihat nilai Anda itu nilai D, maka saya akan lihat absensi. Ternyata absensinya 100%. Bagus, tapi nilainya D. Itu akan saya pertimbangkan. Mungkin naik jadi C. Ya. Misalkan Anda kurang 5 poin untuk mendapat C dari D. Saya tambahkan 5 poin. Tapi jangan khawatir. Berarti semua murid, semua mahasiswa itu akan saya tambahkan 5. Karena ada mahasiswa yang yang nilainya saya tambah 5. Jadi tidak berarti nanti yang B bisa jadi A, yang C bisa jadi B. Karena ada yang D jadi C. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Anda tidak, saya berusaha berbuat adil kepada yang belajar dan kepada yang tidak belajar. Yang belajar harus sama-sama belajar keras, nilainya sama-sama C, gitu kan? Padahal anak itu malas sekali. Tapi karena dia dibantu. Kenapa dibantu? Ya karena absensinya bagus. Nah, kemudian keaktifan di kelas. Biasanya ada mahasiswa yang aktif sekali di kelas, tapi nilainya nggak bagus. Terus komplain. Saya sudah serta-merta melihat anak ini kan aktif di kelasnya. Tapi kenapa jelek ya? Nah, saya pertimbangkan itu. Keaktifan di kelas itu maksudnya adalah bagaimana Anda terutama misalnya bertanya, memberi solusi, tidak sependapat dengan saya sebagai yang saya sampaikan. Itu boleh, Anda jangan merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat Anda ya. Karena bisa jadi Anda jauh lebih pintar dari saya karena Anda lebih update ya, karena sekarang itu informasi begitu mudah. Saya belum tentu saya yang bisa jadi apa yang saya sampaikan itu misalkan teori-teori lama, padahal teori baru udah ada. Nah itu masukan itu, mungkin poin Anda aja melakukan hal yang bagus. Ini 8 menit lagi ya, nanti kalau tiba-tiba hilang itu anggap aja sudah selesai ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kalau udah jelas ya alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini ya apa namanya? Ini tugas-tugas yang biasanya harus Anda kumpulkan. Anda tahu kan PDRB apa? Apa itu PDRB? Produk domestik regional bruto, Pak. Oke, ya. Anda mencari data tentang PDRB di mana kabupaten di mana Anda tinggal.
Tentu saja yang paling banyak adalah Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Kalau Kota Tasik sudah ada, ya cari kabupaten lain. Atau Kota Tasik sudah ada, cari kabupaten lain ya. Jadi satu atau boleh satu kabupaten tapi sektornya berbeda-beda ya. Misalkan mahasiswa Tasikmalaya ada 4 orang, ada berapa? Ada 6 orang, 6 kelompok. Ini dibuat dalam kelompok. Ada 6 kelompok, maka kelompok tidak boleh sama satu kelompok. Satu kelompoknya sektor pertanian secara umum, kemudian sektor tanaman, sektor hortikultur, subsektor gitu ya. Anda boleh meneliti sektornya saja, kemudian meneliti subsektor, atau bahkan Anda meneliti komoditas. Ya, bukan meneliti mengumpulkan komoditas untuk kemudian nanti bukan hanya sekedar dikumpulkan, tetapi data-data itu Anda olah untuk dibuatkan laporan. Ya, hitung-hitung Anda melakukan praskripsi lah ya. Karena teman-teman kakak kelas Anda banyak yang menggunakan data-data ini yang sudah Anda kumpulkan sebenarnya untuk bahan kuliah, untuk data tugas kuliah, tapi dibuat skripsi. Ya, itu keuntungan Anda ya. Yang akhirnya jadikan judul. Nah, datanya kapan? Ini berarti ini belum saya ganti ya. Itu 10 tahun terakhir ya datanya. Berarti kalau sekarang tahun 2025, maka datanya yang sudah ada biasanya tahun 2024. 2024 ke bawah berarti 2014 sampai dengan 2024 datanya terkumpul ya. Kumpulkan dalam bentuk Excel. Ya. Kumpulkan dalam bentuk Excel. Biasanya itu kan dalam bentuk dalam bentuk PDF. Tapi Anda bisa convert ke Excel, tapi Excel yang bisa diaktifkan. Karena biasanya kelemahan dari yang di-convert dari Excel dari PDF ke Excel itu tidak bisa diaktifkan Excelnya. Karena apa? Perbedaan notasi aja sebenarnya, tanda koma dan titik biasanya. Nah, Anda harus dibuat itu bisa aktif Excelnya ya. Nah, ini kira-kira bentuknya. Nah, ini produk domestik bruto dengan harga konstan. Nah, ini jadi yang Anda kumpulkan itu harga konstan, ya. Bukan harga pasar, bukan harga aktual. Silakan kenapa harga konstan Anda pelajari sendiri. Saya sudah menyampaikannya di makroekonomi kalau tidak salah. Bukan kalau tidak saya pasti saya sampaikan. Nah, jadi Anda mengumpulkan PDRB untuk apa ini? Industri nih, ya. Industri ya, untuk industri kebetulan. Industri secara umum. Nah, ini kan PDRB secara umum, ya. Kalau Anda itu bukan PDRB secara umum, tapi melihat yang A ini, ya. Yang Anda kumpulkan yang A ini. Di sini ada sektor pertanian, ada subsektor hortikultur, ada subsektor perikanan, subsektor kehutanan, subsektor apalagi itu pangan, subsektor yang lainnya. Kalau tidak ada 6. Itu yang Anda kumpulkan selama 10 tahun ya. Nah, itu sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. Ini ada yang baru masuk, tinggal 2 menit lagi. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita masih ada 3 menit nih ya. Silahkan bertanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, ini adalah kuliah nanti. Saya mulai dengan pengertian dan penerapan perencanaan wilayah ya. Nanti kuliah berikutnya
silahkan Anda pelajari ini. Nah, nanti ini PowerPoint-nya akan saya bagikan kepada Anda dan pelajari ya. Nanti biar kelas kita hidup ya, terutama banyak pertanyaan, banyak diskusi ya, ketimbang monolog seperti ini. Mengajarkan hanya saya aja yang ngomong, kalian dengerin. Tidak seperti itu harapan saya. Karena sebenarnya lebih capek mendengarkan daripada ngomong. Benar nggak? Itu lebih capek mendengarkan, bosen. Ya, istilah bosen itu tentu saja relatif ya, tergantung pada mahasiswa dan dosennya yang apakah menarik atau tidak menyampaikan materi. Tapi hampir bisa dipastikan mendengarkan itu membosankan. Ya, hampir sama dengan membosankannya menunggu sampai selesai. Pengen cepat pulang. Oke, kita akhiri saja pertemuan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada 1 menit lagi nih untuk tanya. Ya, silakan Saudara Ani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait untuk kelompok yang tugas tadi, untuk kelompoknya itu bebas atau ditentukan sama Bapak ya Pak? Saya nggak perlu menentukan ya. Nah gini, biar mudah. Kelas B siapa ini ketuanya? Kelas C siapa ketuanya? Kelas D siapa ketuanya? Koordinasi aja sama masing-masing ketua kelas. Kemudian silahkan Anda. Ini kan kalau tidak saya ranknya itu sekitar 30-an, 29 orang ya. Satu kelompok misalkan 5 mahasiswa, 4 mahasiswa silakan dibagi ya kelompoknya. Nah, kemudian nanti yang melaporkan ke saya nama-nama kelompoknya, ketua kelas ya. Udah ada ketua kelas